Assalamualaikum guys. Hari ini Abah mau buat kopi sambil bincang-bincang mengenai apa ya? Kenapa bisa masuk spam? Oke guys. Kadang Abah bingung, kenapa sih ketika subscribe kita nggak muncul di pemberitahuan kawan kita? Kenapa komen kita masuk ke komen yang diduga spam? Ternyata guys, setelah beberapa bulan Abah menjalani sebagai seorang YouTuber, Abah baru tahu banyak program, banyak hal-hal yang harus dipenuhi, seperti sub-nya itu juga harus aman. Bagaimana supaya komen kita, subscriber kita muncul di pemberitahuan kawan dan tidak merugikan channel orang lain dan juga channel kita sendiri. Ternyata kalau kita lihat standar jam tayang di YouTube itu ada guys. Ini hitungannya, ini aja standar aja ada guys. Kita menggilingnya dengan ukuran 2 itu 15 detik. Dengan ukuran 15 ini, standar V60-nya dapat. Kita bisa menyaring kopi dengan V60. Ini untuk kita minum habis sesaat. Nah, YouTube sebagai YouTuber yang bisa kita nikmati sepanjang masa, tentu standarnya juga sangat ketat guys. Gitu ya guys ya. Jadi sambilan kita minum kopi. Oke, sekarang kita seduh. Dek, minta dek apanya? Drivernya sama V60. Ya itu semua lah, itu dulu ya. Bawa sini aja biar abang ngambil. Oke. Ini namanya V60. Ini driver. Ini server ya guys. Ada gelas kosong untuk buang sampahnya dek. Bentar dek. V60-nya kita basahi dulu. Sama di YouTube juga ada standarnya. Sebelum kita like orang, kita subscribe, kita basahi dulu kontennya dengan durasi kita. Nah, durasi rata-rata di situ yang Abah lihat itu 2 menit 22 detik. Itu durasi paling minimal, guys. Kalau seandainya durasi itu tidak terpenuhi, maka tindakan action kita itu akan sia-sia. Action kita akan hilang. YouTube tidak akan menangkap itu sebagai suatu penambahan subscribe, penambahan like, ataupun penambahan komen. Jadi kan merugi kita juga guys. Jadi apa gunanya subscribe kita, apa gunanya durasi yang kita tonton hilang jadinya sia-sia kan. Nah, begitu guys. Semua perbuatan itu ada apa namanya itu ya, ada SOP-nya. Nah, di YouTube SOP-nya jelas. Kalau mau subscribe, nonton dulu minimal 2 menit lebih atau 3 menit. Nah, buat kopi aja supaya enak harus nonton dulu. Setelah nonton barulah diseduh di kopi ini. Setelah kopinya
kertasnya kita bersihkan, masukkan kopinya, air panas ini nggak langsung merta masuk. Dia harus dibuat dulu karbonisasinya, carbonize-nya. Jadi dibasahi dulu kopinya dengan air panas supaya zat-zat karbon yang ada di kopi itu menguap. Jadi yang tersaring terseduh ke bawah kopi sebenarnya. Begitu juga YouTube. Setelah kita nonton 2-3 menit, 4 menit lah biar amannya, subscribe. Jangan komen. Karena banyak kan kalau saya tengok orang komen subscribe-nya nggak nampak di atas. Tapi kalau dia sudah nonton 3-4 menit lalu dia subscribe, muncul subscribe-nya baru dia komen, muncul komennya. Nah, dalam notifikasi sepertinya urutannya seperti itu, guys. Oke, ini setelah di subscribe baru di like atau di komen, guys. Nah, setelah kopi setelah dibasahi baru diseduh dengan sebenarnya, gitu guys. Ini seduhan pertama. Nah, kalau Abah ada kawan-kawan baru, YouTuber baru, dia langsung ngambil action sama Abah. Subscribe-nya jelas, notifikasinya, komennya nampak, ya kan? Nah, Abah akan membalas dia 2-3 kali lipat bahkan. Contoh kalau dia mungkin cuma nonton 1 kali, Abah akan seduh, Abah akan tonton 2-3 kali. Bila perlu, sampai habis videonya kita tonton. Oke guys, ini seduhan kedua. Nah, itu standar Abah. Apabila ada kawan-kawan Abah yang menduluani, ya Abah akan membalasnya dengan jauh lebih baik. Oke, ini seduhan ketiga. Jadi kalau menjalin persahabatan, pertemanan sesama YouTuber, jangan tanggung-tanggung. Tonton aja videonya, sekali tonton 3 biji. Dan itu pun jangan berhenti di situ. Tekan tanda loncengnya ya guys. Tanda lonceng itu penting. Itu pertanda kita siap melanjutkan hubungan kerjasama itu ke tingkat level selanjutnya. Artinya apa? Kita siap untuk saling berbagi data internet dengan menonton satu sama lain. Apabila nanti ada uploadan baru atau ada yang video yang belum kita tonton gitu guys ya. Itu gunanya guys. Nah, sama seperti ngopi juga. Kalau ada yang suka gini aja, tapi ada juga yang suka mengembangkannya selanjutnya. Seperti ini. Kita buat kopi susu. Nah, Abah akan buat kopi susu guys. Ini kopi susu ala Abah. Oh, gelasnya besar sekali. Ya, ini kopi susunya guys ya. Kita buat kopi susu. Ini sendok. Nah, jadi artinya kalau kita tadi hanya buat kopi saja, kita minum kopi saja, yang kita dapat hanya kelat kopi dan khasiat kopinya saja. Begitu juga di YouTube. Sebagai YouTuber, kalau kita hanya menjalin kerjasama 1 kali itu aja, 1 workshop aja, ya nikmatnya ya nikmat sampai di situ aja. Padahal kita membutuhkan apa? Membutuhkan suatu hubungan yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Jadi artinya masih perlu tambahan sentuhan-sentuhan lain. Seperti ngopi, masih ada tambahan sentuhan kopi susu. Jadi guys, sentuhan-sentuhan tambahan itu tadi bentuk daripada kerjasama tambahan. Seperti menghidupkan lonceng. Itu sangat penting bagi Abah. Bila kawan-kawan itu memantau
uploadan Abah yang baru, artinya dia telah menghidupkan loncengnya. Nah, kalau seperti itu, Abah akan servis dia. Kalau Abah nonton di warnet, Abah akan buat opsi putar otomatis, putar semua. Jadi, selama 1 jam Abah main warnet, apa dia hidup terus 1 jam. Bahkan sampai beberapa channel Abah hidupkan di atas. Nampak itu di atas warnet itu, nampak ada beberapa YouTube yang sekaligus main. Abah hidupin. Orang toh bayarnya sama kok, 3.000 1 jam. Ya hidupnya aja 10 semua. Jadi apa? Jadi tonton otomatis 1 jam. Kenapa rupanya? Gitu loh. Jadi gitu ya. Tekan lonceng itu perlu. Sama seperti kopi ini dikasih susu guys. Jadi rasanya jadi kopi susu. Nah, jadi ini dia upaya tindak lanjutnya guys. Berkesinambungan, jangan lupa ya. Ya, yang mau kopi apa jangan lupa. Apa juga akan mengopi ke rumah sebelah. Ya, like, comment, and subscribe. Jangan lupa loncengnya bro. Karena tanda lonceng itu membuktikan kita siap untuk bekerja sama sepanjang zaman. Betul? Oke, ini nanti kita akan cicipi guys. Ini cara buat kopinya. Nah. Oh iya, cara komennya juga sama seperti cara nyeduh ini. Kalau ini saya tekan kuat-kuat, buihnya akan mencot, merugikan kita sendiri. Begitu juga dengan komen. Kalau komen kita sembarangan, memberikan komen-komen yang tidak menggambarkan konten, komen-komen yang memasukkan kata-kata yang terlarang, patroli YouTube akan mendapatkan itu menjadikan sebuah spam. Nah, itu merugikan kedua belah pihak guys. Sama ini. Kalau ini apa? Aduk kuat-kuat, kencang-kencang, gini, cok, mencot dia, kena muka Abah, kan rugi Abah, kopinya hilang. Gitu ya guys ya. Jangan lupa ya guys ya. Ini kita nikmati dulu kopinya. Ini kopi ala Abah 3i. Wow, kalau lezat guys pasti. Kalau di sini kita sudah masternya. Mau tengok perkembangan kopi Abah? Cek channel Abah satu lagi, Musafir Kopi. Ini dia guys. Ini untuk apa? Ya untuk apa sedikit aja. Ya guys ya, untuk orang rumah baru banyak. Biar sehat. Nah bu, ayo bu, silakan bu. Dicicipi bu. Oke. Ini guys. Nikmat sekali. Menikmati kopi ini bisa kita rasakan seperti menikmati YouTube kita yang sudah sukses, monetize. Nikmat sekali guys. Ingat ya tahapan-tahapannya ya. Nonton 2 menit 30 minimal, 2 menit 22 ya di situ ya di YouTube-nya. 2 menit 30, 3 menit lah kita buat minimal. Setelah nonton baru di subscribe, baru di like, baru di komen. Jangan lupa loncengnya guys. Dan tuh kalau mau lebih enak lagi, tonton video-videonya yang lain supaya Anda pasti kita akan mendapatkan hal yang sama juga. Setelah selesai monetize, nikmati kopinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? Oke, bagaimana? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen.
Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you